Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Al-ayah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat kajian Ahad pagi Masjid Al-Arqam yang semoga dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah tidak bosan-bosannya saya mengingatkan diri saya pribadi pada khususnya dan kepada para jamaah sekalian pada umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan, selalu memperbarui, meningkatkan serta merecharge, mengisi ulang, menguatkan ulang keimanan kita. Karena memang yang namanya keimanan itu harus selalu di-recharge. Karena mengingat iman manusia itu kadang naik, kadang turun. Iman manusia itu seperti baterai HP. Napa kaya napa baterai HP. HP niku nek kelalen mboten di-charge, baterainya ngedrop. Kan bingung biasanya kan ngaten. Kita kadang napa non sewu baterainya ngedrop niku pun bingung. Lah, kelalen nyong ora ngawah cesesan misalnya kan ngaten. Tapi iman kita ngedrop, nah kita tenang-tenang saja. Nah, padahal iman kita jauh lebih penting daripada baterai HP kan. Nah. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai, yang kita bangga sebagai umat beliau, dan kita syukuri Allah menjadikan kita sebagai pengikut beliau, Nabi yang menjadi penutup para nabi, Nabi yang ajarannya adalah ajaran yang paling sempurna, Nabi yang kita jadikan segala tingkah lakunya, segala perbuatan dan ucapan beliau sebagai pedoman dan tuntunan hidup kita. Baiklah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berbicara inti persoalan kita, memang yang namanya manusia itu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki atau manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala diharuskan menjalankan beberapa fase kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya manusia itu melewati fase-fase kehidupan. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah ayat dalam surat Al-Baqarah dalam surat Al-Baqarah ayat yang dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-28, maaf. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ini ayatnya pendek dan sering sekali kita dengar.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billah?" Bagaimana mungkin kita ini bisa-bisanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin manusia itu bisa-bisanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kuntum amwata. Lah ini fase pertama, wa kuntum amwata. Fase pertama adalah fase di mana kita ini arwah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi belum masuk fase lahir di dunia. Alias istilahnya dalam bahasa akidahnya kita ini berada di fase alam arwah. Ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam bentuk arwah, ruh kita diciptakan oleh Allah taala, lalu kemudian dijanjeni. Janjinya apa? Seperti yang ada dalam surat Al-A'raf. Alastu birabbikum kan. Qalu bala syahidna, itu ayat itu. Disitulah kita diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mengakui keesaan Allah dan mentauhidkan Allah. Fa'ahyakum. Nah, kemudian Allah menghidupkan kalian, kata Allah. Nah, berarti dengan cara apa? Arwah tadi ditiupkan ke dalam jasad. Sehingga lahir sebagai bayi. Tsumma yumitukum. Nah, kemudian apa? Allah mewafatkan kalian sekali lagi. Yaitu dengan cara dicabut ruhnya. Nah, sekarang kita dalam fase kedua. Nah, sebentar lagi kita akan masuk fase ketiga. Cuman kita tidak tahu kapan datangnya. Kemudian summa yuhyikum. Nah, nanti fase keempat kita dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala manakala malaikat Israfil sudah meniup trompet untuk yang kedua kalinya. Nah, semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, summa ilaihi turja'un. Kemudian kita semua akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan. Berarti sekarang kita masuk fase yang kedua, pembahasan kita adalah pembahasan fase yang ketiga. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan selainnya, dari sahabat Al-Bara' bin Azib, beliau mengatakan pada suatu hari, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jinazati rajulin minal ansor. Pada suatu hari, kata Al-Bara' bin Azib, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngiringi jenazah seorang pria dari kaum Ansor. Fantahaina ilal qabri walamma yulhad. Kami sampai ke makam, di saat itu apa? Makamnya belum siap. Masih dalam fase apa? Penggalian makam. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk sambil menunggu makamnya siap. Dan kami duduk di sekitar beliau. Ka'anna ala ru'usina at-thair. Dalam fase itu tidak ada seorang pun di antara kami yang bergerak maupun berbicara. Saking tenangnya, saking antengnya di antara kita, semua diam, semua tidak ada yang bergerak dan berbicara. Saking antengnya apa? Kepala, kalau seandainya ada burung menclok di kepala kami pun, burung itu tidak akan takut dengan kami karena mengira kami ini benda mati, saking antengnya menunggu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yadihi utun yankutu fil ard. Rasulullah di saat itu kebetulan beliau tangannya memegang ranting kayu. Farafa'a ra'sah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala beliau. Faqala, Rasulullah bersabda, "Ista'idzu billahi min adzabil qabri." Wahai para sahabatku yang masih hidup, banyak-banyaklah kalian meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau bicara ngulang 2 atau 3 kali. Nah, kemudian beliau bercerita, "Innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah." Yang namanya manusia itu kalau sudah selesai jatah hidupnya di dunia, dan otomatis dia akan mulai memasuki fase kehidupan berikutnya untuk mempersiapan memasuki fase akhirat. Dalam artian pas nopo sakaratul maut. Pas sakaratul maut. Nazala ilaihi malaikatun minas sama bidul wujuh.
Orang yang sakaratul maut itu kata Rasulullah didatangi oleh malaikat yang berwajah cerah. Manakala orang yang apa? Innal abdal mukmin. Manakala orang mukmin ini sedang dalam fase sakaratul maut didatangi oleh malaikat yang berwajah cerah. Ka'anna wujuhahum asyams. Saking cerahnya bagaikan matahari. Ma'ahum kafnun min akfanil jannah. Mereka membawa kain kafan dari surga. Cuman kita yang masih hidup nek ngancani wong sakaratul maut yo kita ndak bisa lihat malaikatnya kan ini gaib. Nek kita bisa lihat malaikatnya wedi mbokan. Ndak berani kita nemeni orang-orang yang sedang sakaratul maut. Wahanutun min hanutil jannah. Mereka membawa pewangian dari surga. Nah, wangine koyo nopo kan kita juga ndak bisa mencium. Ini masalah apa? Ini mereka datang secara gaib, kain kafannya kain kafan gaib, wewangiannya juga gaib, tidak bisa kita tangkap dengan penglihatan maupun penciuman, tidak bisa. Hatta yajlisu minhu madal basar. Mereka mengelilingi jenazah itu sejauh pandangan mata. Tumayaji'u malakul mauti alaihi salam. Kemudian datanglah malaikat maut hatta yajlisa inda ra'sihi. Kemudian datang malaikat maut, kemudian apa? Duduk di samping kepala jenazah. Calon jenazah tadi, orangnya masih hidup sakaratul maut, sudah ditunggui oleh malaikat maut. Nah, malaikat mautnya ini mengatakan apa? Wahai jiwa yang mulia, karena yang akan meninggal ini orang mukmin. Wahai jiwa yang mulia, ayo keluar bersama saya menuju ampunan dan ridho Allah. Jadi malaikat maut itu datang kepada orang mukmin dengan membawa hiburan. Ayo sini, tak ajak kepada siapa? Ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapatkan ampunan dan keridhaan. Sesuai dengan firman Allah, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Orang-orang yang apa? Beriman kepada Allah dan istiqomah dalam imannya, iman dan istiqomah akan didatangi oleh malaikat ketika menjelang mereka meninggal, didatangi oleh malaikat dan mengatakan janganlah kamu takut, janganlah kamu khawatir, kamu akan menuju ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Fatakhruju tasilu kama tasilu al-qatratu minas siqa. Maka nyawa orang mukmin tadi keluar secara mudah. Enteng sangat. Seperti keluarnya air dari dalam teko. Kata Rasulullah seperti keluarnya air dari dalam teko. Kita ngecongke teko, tekone mboten buntet kan. Nah, air keluar dengan mudah. Begitulah kata Rasulullah, gambaran nyawa seorang mukmin itu dicabut. Itu pun apa? Orang mukmin terkadang apa? Merasakan berat sekali sakaratul maut sampai keluar keringat dingin. Bapak Ibu sekalian nek keluar keringat dingin itu tandane napa? Wedos kan ngoten nggih, wedos, sayah, meriang dan seterusnya kan ngoten. Itu sudah sakaratul maut yang paling ringan kata Rasulullah. Pun sing paling kepenak niku ngoten niku. Lalu bagaimana dengan sakaratul maut yang paling keras? Nah, kemudian apa? Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah arwah itu terlepas oleh malaikat maut itu ditangkap, dipegang, kemudian dibungkus dengan kafan surga dan diberi wewangian surga. Sehingga dari arwah tersebut tercium bau yang sangat wangi. Kemudian malaikat itu membawa arwah tersebut naik ke langit ketujuh. Tidaklah arwah tersebut berjumpa dengan sekelompok malaikat kecuali malaikat itu akan ngaru-arui. Ini baunya siapa ya? Wangi sekali. Kaya nek napa? Bapak Ibu sekalian ke jalan apa pas teng mergi ketemu anak-anak muda nganggo parfum napa semribit ambune. Wonge urung teko parfume wis wis teko kan ngoten. Wonge wis lewat parfume tesih keri. Atus parfum bukan nggih. Atuse mboten nggo banyu nek atuse nggo minyak wangi. Nah.
Nah, begitulah arwah orang beriman naik ke langit ketujuh sana itu dengan membawa wewangian yang sangat wangi. Malaikat sampai aruh. Kemudian apa? Malaikat yang membawa arwah ini mengatakan, oh itu Fulan. Fulan bin Fulan. Arwahnya si Fulan, dia nyebut nama. Kemudian apa? Ketika sampai di atas langit ketujuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, taruhlah catatan amal hamba ini di sebuah tempat namanya Illiyin. Kalla inna kitabal abrari lafi Illiyin. Itu firman Allah. Dalam surat Al-Mutaffifin. Sesungguhnya catatan amal orang-orang yang suka berbuat baik, yang beriman dan beramal soleh, itu di mana? Di sebuah tempat namanya Illiyin. Itu sebuah tempat yang hanya Allah yang tahu di mana tempatnya. Sebuah tempat di alam barzakh. Wa a'ituhu ilal ardi fa inni minhum khalaqtuhum wa fiha u'ituhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kemudian apa? Taruhlah jenazah ini ke alam kubur. Jenazah ini dia aku ciptakan dari tanah, nanti dimakamkan di dalam tanah, dan nanti dari tanah itu pula aku akan membangkitkan mereka. Nah, kemudian apa? Setelah arwah ini kembali ke alam kubur, disitulah dia didatangi oleh dua orang malaikat. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan malaikat tersebut bernama malaikat Mungkar dan Nakir. Dalam hadis tersebut juga dikatakan apa? Malaikat tersebut memiliki, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dikatakan malaikat tersebut memiliki fisik yang mengerikan. Dikatakan apa? Tubuhnya hitam dan tubuhnya itu hitam legam dan matanya itu menyala warna biru. Mbok demit ngendi wae kalah medeni ya, ngoten. Lalu malaikat ini bertanya dengan pertanyaan yang mungkin sudah sering kita dengar. Pertanyaannya apa? 3. Man rabbuka, wa madinuka, dan apa? Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Pertanyaan pertama, man rabbuka? Pangeran sampean niku sinten? Pertanyaan kedua, wa madinuka? Agamane sampean niku napa? Dan yang ketiga, ma hadzal rajulil ladzi bu'itsa fikum. Panutane sampean niku sinten? Pangerane sinten? Agamane napa? Tiyang sing dadi panutane jenengan niku sinten? Orang mukmin akan menjawab dengan mudah, kata Rasulullah, Rabbi Allah. Pangeran saya itu Allah. Pangeran kula nggih menika Gusti Allah. Allah itu Tuhan saya, Allah sesembahan saya, Allah zat yang menguasai dan menciptakan saya. Dia akan menjawab dengan mudah. Agama saya Islam. Dan orang yang menjadi junjungan saya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin akan menjawab pertanyaan dengan mudah sebagaimana anak sekolah ditanya 1 tambah 1 berapa? Pasti akan menjawab 2. Begitulah jawaban orang mukmin, mboten ngangge mikir. Malaikat jawabnya napa? Lah kok sampean saged ngerti? Buktine napa? Orang mukmin akan menjawab, qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu. Nah, saya itu dulu di dunia seneng ngaji Quran. Saya itu di dunia seneng napa? Ngaji Quran, ikut kajian Al-Quran, suka membaca Quran. Saya suka mempelajari isi Al-Quran dan saya juga berusaha untuk mengamalkannya semampu saya. Dan saya juga berusaha mengimani dan saya apa? Berusaha untuk selalu mengamalkan apa yang menjadi isi Quran. Dan saya juga selalu beriman. Saya berusaha beriman apapun yang Allah firmankan. Kemudian Allah berfirman, nah hambaku ini, kata Allah, dia menjawab dengan jujur. Sehingga apa? Tempatkanlah dia di tempat yang nyaman, di beristirahatannya di alam kubur. Dan satu lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, waftahu lahu baban ilal jannah. Tunjukkanlah surga kepadanya. Bukakanlah pintu surga sehingga dia bisa melihat dalamnya surga seperti apa. Walaupun nanti belum jatahnya masuk, tapi sudah diberi pemandangan surgamu itu besok seperti ini. Kemudian apa?
Dalam riwayat lain dikatakan orang ini mengatakan, "Ya Allah," arwah mukmin ini mengatakan, "Ya Allah, percepatlah datangnya kiamat. Saya sudah tidak sabar untuk masuk surga. Sehingga saya bisa kembali ke keluarga saya, bisa kembali ke anak cucu saya." Tapi sebaliknya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innal abdal kafir. Nah, apabila ada hamba Allah yang kafir, yang tidak beriman, dalam fase sakaratul maut, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh. Nah, ketika dia itu sakaratul maut, didatangi oleh para malaikat yang berwajah hitam dan mengerikan. Kemudian apa? Malaikat ini sebaliknya membawa kain kafan dari neraka yang berbau sangat menyengat dan berbau tidak sedap. Sampai kemudian malaikat maut mendatangi calon jenazah ini dan duduk di samping kepalanya. Malaikat maut mengatakan, "Ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatin minallah wa ghadab." Wahai hamba Allah yang fasik, wahai hamba Allah yang jahat, keluarlah bersamaku untuk mendapatkan murka dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa? Kata Rasulullah, fatufarraqu fi jasadihi. Kemudian apa? Arwahnya ini seolah-olah tidak mau keluar, ketakutan. Arwahnya ini lebih kerasan berada di dalam jasadnya daripada harus keluar kemudian mendapatkan kemurkaan Allah. Nah, apa yang dilakukan malaikat? Fayantazi'uha kama yuntaza'u as-safutu minas sufil mablul. Kemudian malaikat ini menariknya dengan sangat keras. Menariknya dengan sekuat tenaga dengan tarikan yang sangat keras. Nek carane sakniki nun sewu nek carane sakniki bayangke wong tarik tambang kali bedul butin kaya napa. Nah, mesti di bapak-bapak pirsa nggih bedul butin nggih kaya ngapa mesti napa ngangge acara ngotot dan apa? Nah, tenaga lah intinya lah. Begitulah gambaran arwah orang kafir dicabut dari jasadnya. Bayangkan sakitnya seperti apa. Lawang dewek dijambak rambute mawon pun kadang cok napa lara nggih. Mrikine mawon dijenggit ngetenen lara. Nah, ini apa yang diambil? Arwah. Lorone minta ampun. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah malaikat maut tadi menyelesaikan tugasnya, setelah malaikat maut tadi menyelesaikan urusannya, maka arwah yang keluar dengan susah payah tadi segera dibungkus dengan kain kafan dari neraka. Dan sama, perjalanannya sama, dibawa naik ke atas langit ke-7. Setiap melewati rombongan malaikat, malaikatnya ngaruh-haruh, niki ambune napa sih niki ora enak banget. Bayangkan ibu-ibu sekalian ya nonton truk sampah lewat, mesti haruh-haruh nggih. Truk nggawa ampas tahu lewat kan mesti ngaruh-haruh. Ambune mesti ora karuan banget, truk nggawa lemi lewat kan mesti haruh-haruh. Ambune napa sih niki ora enak banget. Truk wis adoh, aromanya masih tercium. Begitulah gambaran nggih, arwah orang kafir melewati serombongan malaikat di langit mesti ngaruh-haruh. Niki baunya sangat busuk, ini apa ini? Kemudian apa? Rombongan malaikat tadi mengatakan, oh itu arwahnya Fulan bin Fulan. Ya disebut namanya. Disebutkan nama jenazahnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala ketika sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan ketika arwah ini mau naik langit pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tutup pintu langit pertama, jangan izinkan dia lewat. Dan taruh catatan amalnya di sebuah tempat yang bernama Sijin. Sijin itu juga sebuah tempat di alam barzakh, isinya catatan amal orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, kemudian apa? Arwah ini oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk dimasukkan ke alam kubur. Sama, kemudian setelah sampai alam kubur, arwah ini juga ditanyai. Man rabbuka wa ma dinuka wa ma hadzal rajulu alladzi bu'itsa fikum. Agama sampean napa?
pangeran sampean niku sinten, agama sampean niku napa, nggih, junjungan sampean niku sinten. Orang niki kata Rasulullah apa? Menjawabnya gelagapan, ndak bisa jawab. Nggih, seperti anak SD ditakoni kata Allah Subhanahu wa taala, ya sudah tempatkan dia di alam barzah di sebuah tempat yang membuat dia tersiksa. Dan bukakan pintu neraka bagi dia agar dia bisa merasakan hawa panasnya neraka. Dalam riwayat lain dikatakan apa? Kemudian apa? Kuburnya itu menjadi sempit bagi dia, ya. Kuburnya itu menjadi sempit, saking sempitnya kubur itu bisa menjepit tulang rusuknya sampai hancur. Tapi ini terjadi secara gaib. Ini apa? Terjadi secara gaib. Karena apa ya nek orang meninggal, wong sing nun sewu, wong sing bukan Islam meninggal, ketika meninggal kita keduk kuburan ya jenazahnya utuh. Ini apa? Terjadi di alam barzah. Kuburnya itu menyempit sampai menghancurkan tulang rusuknya. Makanya onton istilah ojo sok elek karo wong liya engko sempit kuburane ya diambil dari hadis ini. Kowe sesuk titeni wae wong kayangan akeh kuburane sempit, ya ini maksudnya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, coba bayangkan siksaannya sudah dicepit kuburnya, diberi pemandangan neraka, diberi pemandangan tempat tinggalnya di neraka seperti apa, dan dibukakan pintu neraka sehingga dia bisa merasakan panasnya api neraka, kesiksa banget. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan dia itu dipukuli oleh malaikat Mungkar Nakir tadi. Kata Rasulullah, lemukul dengan apa? Dengan palu besi, kata Nabi. Dengan apa? Palu besi. Kita mungkin waktu masih kecil, pun tahu disabet rotan kali bapake kali ibuke gara-gara bali telat, gara-gara nakal, gara-gara mboten purun ngaji, mboten purun sholat dan seterusnya. Lorone pun minta ampun. Kulo nate riyen disetrap kali gurune kulo bahasa Inggris gara-gara dolanan teng kelas, digebuk nganggo garisan. Niku lorone minta ampun. Nah, ini besok arwah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dipukul menggunakan palu besi, larane kados napa. Dalam hadis dikatakan sehingga arwah ini berteriak-teriak kesakitan dan teriakannya itu bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Kecuali siapa? Jin dan manusia. Alhamdulillah kita tidak mendengar. Bayangkan kita ngaji di sini, bayangkan kita sedang acara di sini, dari sebelah sana ada suara teriakan orang yang dipukuli, kira-kira sami kersa ngaos napa mboten? Sing tengriki lagi ngaji kok ujug-ujug saking ngriko wonten suara tolong misalnya. Wonten suara wong napa digebuki kan kita tidak nyaman. Makanya Allah Subhanahu wa taala salah satu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini tidak mendengar suara-suara seperti itu agar kita itu hidupnya nyaman di dunia. Bayangkan kita nek dengar seperti itu, nun sewu terutama sing omahe jajar kuburan ngoten kayak mangan ora enak, kayak turu mboten nyenyak kan gitu. Nah, ini salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sekaligus menguji kita. Kita dibikin tidak mendengar suara orang yang disiksa. Lihat, jadi Allah pengen lihat iman kita itu seperti apa. Jal, ke wong tak gawe ora krungu suara wong disiksa nang kubur, ikin iman apa ora? Amalnya seperti apa? Sebab kalau manusia itu dibikin bisa melihat dan mendengar apa yang terjadi di alam barzah, ya di dunia ini tidak ada orang kafir, orangnya beriman semua. Karena apa? Melihat sesuatu yang menakutkan. Wong jurdo sregep sembayang kabeh. Tapi dibikin seperti itu juga sebagai ujian. Mana yang takut kepada Allah dan mana yang tidak takut kepada Allah. Nah, inilah perjalanan manusia di alam barzah ada dua pilihan. Sebetulnya bagi kita di hadapan kita ini ada dua pilihan. Arep mati kepenak napa mati sing mboten kepenak. Pilihannya di tangan kita. Tinggal sekarang ini di sisa umur kita. Saya katakan sisa umur karena kita tidak akan pernah tahu
kita mati kapan, tanggal berapa, jam berapa, di mana, dan lagi ngapain, kan kita tidak tahu. Nggih, wonten sing nggih tiang nggih saya jumpai pagi harinya masih sehat. Kalih kula nggih tesih haru-haruan, nggih tesih pripun Pak kabare sae? Alhamdulillah sehat Pak, sehat. Sek napa niku? Oh, kula sok ndandosi niki. Nggih. Isuke pun diumumkan dadi jenazah. Padahal injingnya tesih seger meger-meger. Paginya masih seger bugar. Nggak ada tanda-tanda dia bakal meninggal. Ujuk-ujuk sontene, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ngaturi pirsa dumateng warga kasiran dan seterusnya. Beleh Pak sinten sampun tilar donya. Kaget loh. Wahu loh. Tadi kan ketemu sama saya. Wahu kepanggih kula. Lah pun mboten nonton. Nggak ada yang menyangka. Tapi ada juga orang apa? Sakit parah, pun carane dokter angkat tangan, tapi atas izin Allah malah sembuh. Dia hidupnya bisa lebih lama. Itulah. Kita tidak akan pernah tahu kapan malaikat maut menjemput kita, kapan kita jadi jenazah. Hari ini bisa jadi kita mendengar pengumuman berita lelayu dari masjid atau musola. Bukan tidak mungkin besok atau kapan giliran nama kita yang diumumkan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Lah terus bagaimana kalau bicara soal kufur? Ada satu pertanyaan. Bagaimana sih sebetulnya yang namanya ziarah kubur itu? Apakah ziarah kubur itu ada manfaatnya ataukah ziarah kubur itu tidak ada manfaatnya? Nah, jadi memang ini nanti kaitannya dengan apa? Dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau dalam fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam sebuah fatwa yang disidangkan pada tanggal 18 Rabiul Akhir tahun 1434 Hijriah atau 1 Maret tahun 2013 Masehi, berarti ini fatwa sudah dikeluarkan 12 tahun yang lalu. Di sini Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah ditanya tentang hukum berziarah kubur. Nah, hukum ziarah kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Saya dulu waktu zaman di Mekah pernah melarang sampean-sampean ini para sahabat untuk ziarah ke kubur. Faqad udzina li Muhammad fi ziyarati qabri ummihi. Hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kepadaku untuk menziarahi makam ibuku. Fazuruha. Maka ziarahilah kalian, monggo kalau mau berziarah ke kubur, entah kubur kerabat ataupun kubur orang lain. Tujuannya apa? Nah, ini yang paling penting. Fa innaha tudzakkirul akhirah, karena itu bisa mengingatkan kalian, kata Nabi, akan akhirat. Akan akhirat. Nah, berarti apa? Hukum ziarah kubur itu menurut fatwa pimpinan Pusat Muhammadiyah ini hukumnya disunahkan. Tetapi ada beberapa adab-adab yang perlu diperhatikan. Ada beberapa adab-adab yang perlu diperhatikan. Karena memang tadi yang namanya ziarah kubur itu bisa menjadi sarana kita mengingat maut dan mengingat akhirat. Bahkan sebagian ulama salaf dulu, manakala mereka itu merasa hatinya mengeras, mendengarkan Al-Quran itu kok biasa-biasa saja, merasa ibadahnya itu berat, merasa berat beribadah, krungu adzan ora gemregah. Apa yang mereka lakukan? Mereka segera mendatangi makam terdekat. Untuk apa? Untuk menziarahi makam tersebut, memohonkan ampunan bagi penduduk yang ada di situ, sekaligus kematian dengan cara mudah. Syaratnya apa? Kita beramal soleh sebanyak mungkin dan meminimalisir amal kejelekan kita. Manakala hati kita mengeras, kita dianjurkan untuk makam siapapun. Cuma nek makamnya orang beriman, kita disunahkan memohonkan ampun untuk mereka. Makamnya orang Islam, bila yang dimakamkan di situ orang Islam, kita dianjurkan untuk memintakan ampun untuk saudara kita. Manakala makamnya bukan makam orang Islam, kita cukup mengambil pelajaran agar jangan sampai kita mati dalam kondisi bukan
Islam. Nah, lalu bagaimana dengan para wanita? Kalau para wanita itu sebaiknya jangan masuk, tunggu saja di luar. Tunggu di pintu atau cukup berdiri di pagar. Karena ada hadis lain yang memakruhkan para wanita untuk mendatangi makam. Ada hadis lain yang melarang para wanita untuk sering-sering mendatangi makam. Kalaupun mendatangi cukup di pintunya saja. Cukup berdiri dari luar pagar. Kalau ada pagarnya, kalau tidak ada pagarnya ya cukup berdiri di dekat area pemakaman dan tidak memasukinya. Wallahu alam, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Semoga bisa menjadi tambahan semangat kita, bisa menjadi tambahan semangat kita dalam memburu ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia bernama bulan Ramadan. Itu menjadi sarana kita untuk berburu ridha Allah dan berburu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kita akhiri, yang bisa kita bahas. Kita akhiri sebelum ditutup. Acara saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.